Kristen ini bukan Yahudi. Agama Kristen ini bukan Bani Israel. Agama Kristen ini bukan ahli kitab, bukan pemilik Taurat, bukan pemilik Ketubim dan Nefiim. Tetapi kok tiba-tiba mereka memegang terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Jadi kalau disebutkan serigala nyamar domba, itu sama dengan non-Yahudi yang ini bukan Bani Israel. Kristen ini bukan ajaran para nabi, tapi hanya mencatut terjemahan kitab para nabi Bani Israel. Pertanyaan saya, siapa serigala yang nyamar-nyamar domba? Siapa non-Yahudi yang ngaku-ngaku pengikut Yesus? Kalau memang bukan Kristen, lalu siapa? Silakan. Domba itu orang Islam, oke? Jelas. Domba itu Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub adalah ibarat domba. Di luar daripada itu disebut serigala. Silakan. Dialog yang baik. Ya, kita kembali kepada apa yang dikatakan Yesus ya, bahwa akan muncul ya. Saya tidak bawa Alkitab nih, saya tidak pegang Alkitab karena saya sedang ada di luar rumah. Apa yang dikatakan Yesus kan akan muncul, lebih kurangnya ya, di antara kamu domba ya, domba yang menyesatkan. Tapi Yesus kan tidak menyatakan bahwa itu adalah munculnya dari luar orang Israel atau dari dalam Bani Israel. Jadi bisa muncul dari dalam Bani Israel ataupun di luar Bani Israel. Seperti itu. Saya tidak menjustis jadi dari Bani mana aja ya. Tapi bisa dari mana saja bisa muncul. Sebenarnya gini, teman-teman. Yesus itu tidak pernah sedikit pun menyentuh Arab. Yang Yesus sebut keturunan ular beludak itu adalah orang Yahudi. Yang disebutkan kemudian keturunan dari ular itu adalah orang Yahudi. Lalu yang disebutkan sebagai pendiri agama di luar daripada agama Yahudi adalah dari ahli Taurat. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik, sebab engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu kau jadikan dia jadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, siapa ahli kitab, ahli Taurat, siapa orang Farisi, orang munafik yang meninggalkan Yerusalem, kemudian mentobatkan orang di luar Yerusalem, lalu daratan dan lautan, lalu mendirikan sebuah agama, dan pengikut agamanya adalah orang neraka. Inilah yang disebut sebagai serigala nyamar domba. Siapa oknum ini? Inilah yang disebut Al-Quran, illal ladzina zalamu minhum. Itulah orang zalim yang ada di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Siapa tokoh ini? Yang ahli kitab orang Farisi, meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang, mengikut menjadi pengikutnya, lalu kemudian dijadikan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Ini agama apa dan siapa tokohnya? Apa nama agamanya? Karisteng. Kenapa Kristen dan orang Yahudi hari ini tidak satu tempat ibadah saja? Kenapa orang Yahudi dan orang Kristen tidak satu hari ibadah saja? Kenapa orang Kristen dan Yahudi tidak satu kitab saja? Kenapa? Ada apa dengan Kristen? Kenapa harus tampil beda kalau memang kalian itu merasa ajaran Nabi? Kalau memang kalian merasa adalah pengikut Yesus? Kenapa kalau memang kalian itu merasa ajaran Elohim? Kenapa harus berbeda dengan keturunan Bani Yakub?
Islam datang kemudian menginformasikan, wahai manusia, ada orang zalim di antara Yahudi dan Nasara. Ada di tengah mereka tampil orang zalim. Orang zalim itu adalah yang setelah datang kebenaran kepadanya, mereka menolak, bahkan menginjak-injak kebenaran itu, dan tahu daripada akibat menginjak kebenaran, mereka malah berleha-leha. Mereka kemudian malah bermain-main dengan api neraka. Dua kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Ahli Taurat, orang Yahudi kemudian membangkang perintah Allah, tetapi orang Yahudi tidak mengganti Allah dengan sesembahan lain. Mereka hanya pembangkang, mereka hanya mengingkari nabi-nabi yang datang kepada mereka. Tapi tidak ada di antara mereka yang kemudian melantik nabi ini menjadi Tuhan. Ada kelompok yang dua kali lebih jahat daripada itu, membangkang terhadap Tuhan, lalu kemudian menjadikan utusan Tuhan menjadi Tuhan. Dua kali lebih jahat. Inilah yang diterangkan kemudian Al-Quranul Karim sebagai penolong akhir untuk orang-orang yang ingin menggunakan akal. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum wa qulu amanna billati unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid. Antara ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara tahu persis mereka menyembah Tuhan yang satu. Tapi di antara Yahudi dan Nasara, di tengah-tengahnya muncul orang zalim yang tahu kebenaran tetapi lebih mendekati dan lebih mencintai kepada doktrin dan dogma akal-akalan. Inilah yang disebut Al-Quranul Karim, alladzina zalamu minhum, wahai umat Islam, wahai kaum Nabi Muhammad, tegaslah kepada mereka orang-orang Muslim ini, karena mereka dua kali lebih jahat daripada Bani Israel. Nah, muncul pertanyaan, saudara, agama anda ini berasal dari mana? Kalau agama anda ini berasal dari Yudaism, agama anda dilahirkan dari program Tuhan, maka sejatinya kemudian agama anda satu tempat ibadah dengan orang Yahudi, satu Tuhan dengan orang Yahudi, satu kitab dengan orang Yahudi, satu hari ibadah dengan Yahudi. Faktanya hari ini anda membawa-bawa Yahudi, anda kemudian mengutarakan tentang orang Yahudi, anda mengimani dan mempercayai orang Yahudi, bahkan anda membawa-bawa Tuhannya orang Yahudi, tapi prosesi keagamaan anda jauh dari hal yang anda lisankan. Ibadah anda kepada manusia, tempat ibadah anda menyembah kepada manusia, kitab anda buatan manusia. Tak ada satupun indikasi bahwa keagamaan yang anda anut ini itu bersumber dari ajaran para nabi. Kitab Lukas bukan murid Yesus, Yohanes penulisnya bukan murid Yesus, Matius penulisnya bukan murid Yesus, Markus bukan murid Yesus, Paulus bukan murid Yesus, penulis Petrus bukan murid Yesus, penulis buku Wahyu bukan murid Yesus. Lalu dari mana asalnya agama saudara? Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap agama saudara. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap perjanjian baru saudara. Yesus tidak pernah memberikan contoh menyembah kepada dirinya, makan babi, tidak bersunat, dan juga ibadah pada hari Minggu. Jadi Al-Quran mengatakan apa? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Kata Yesus, Matius 7, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, kurios, Tuan, Maran, junjungan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang telah mengutus aku. Banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat demi namamu? Pada saat itulah nanti aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, penyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Di mana orang ini? Orang ini adalah kelompok yang hadir di tengah-tengah antara zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi Muhammad. Sekarang introspeksi diri. Kalau ada yang keliru dengan yang apa yang saya sampaikan, minimal kalau anda tidak bisa membantah Quran, coba anda bantah dalil-dalil dalam Bible. Siapa ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik? Kalau indikasi munafiknya, baca lihat di dalam 1 Korintus 9:20 sampai nomor 21. Aku Paulus, kepada orang Yahudi aku mengaku orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan orang Yahudi. Kepada penganut Taurat, aku mengaku sebagai penganut Taurat, sekalipun aku tidak taat pada Taurat, supaya saya bisa kemudian memenangkan banyak pelaku Taurat. Apa artinya?
Oh, kepada orang kasar aku mengaku kasar, kepada orang Jawa aku mengaku orang Jawa, kepada orang Madura aku mengaku sebagai orang Madura, kepada orang Batak aku mengaku sebagai orang Batak, kepada orang ini aku mengaku orang ini, padahal aku bukan orang itu. Itu apa? Munafik. Sekarang pertanyaannya, siapa ahli Taurat? Siapa orang Farisi? Siapa orang bunglon yang menyeberang dan menjelajahi darat dan meninggalkan Yerusalem mendapatkan pengikut banyak? Dialah yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Matius 23 nomor 15. Ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang keluar dari Yerusalem mendapatkan pengikut, dan pengikutnya ada orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Satu-satunya dalam pandangan Islam, dalam kamus keilmuan Islam, satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang mengatasnamakan Yahudi hanya Kristen. Berarti Kristen didirikan oleh ahli Taurat yang mengaku ahli Taurat. Kristen didirikan oleh orang yang mengaku orang Farisi. Kristen didirikan oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang keluar dari Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Hasilnya melahirkan sebuah sekte baru di luar Yahudi, yaitu Kristen. Apakah ada agama selain Kristen yang didirikan oleh orang Farisi? Kalau ada, apa nama agamanya dan siapa tokohnya? Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 diterangkan, Paulus ini adalah penyakit sempar. Dia adalah tokoh dari sekte Nasorius. Data lengkap, fakta lengkap, histori kemudian menjelaskan adanya demikian. Kristen tidak murni berdiri dari Romawi. Kristen berdiri dari surat-surat yang digelontorkan dari orang-orang Farisi. Itulah keadaan yang harus kita lihat hari ini. Maka Al-Quran mengatakan, wahai semua, jangan kau berdebat dengan orang Yahudi, jangan kau berdebat dengan orang Nasrani, kecuali dengan cara yang baik. Mainkan dengan cara yang baik. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan orang salim di antara mereka, kecuali aliran yang berbeda yang muncul di tengah-tengah Yahudi dan Nasara. Itulah orang-orang zalim. Tegas kepada dia, sampaikan ya dengan dia kepada dia, benar adalah benar, ada hak adalah batil. Jangan ragu, jangan takut. Silakan. Ya silakan Bang XO sama Igel. Ya, yang mau ditangkap dari selalu statement dari Bang Zuma yang mana? Kesimpulannya, siapa orang Farisi yang keluar dari Yerusalem mendirikan sebuah sekte, lalu apa nama sektenya dan nama tokohnya? Nah, saya bisa tanya orang Zuma tentang Farisi kan? Oh, Tadi Tidak, jangan kita tidak tahu Farisi. orang Farisi itu adalah para penafsir perang, orang terdidik di tengah-tengah Bani Israel yang memahami secara mendalam tentang Taurat dan ragukan. Mereka adalah sekte dalam agama Yahudi yang berpegang teguh pada Taurat Musa dan adat istiadat moyang mereka. Ya berarti itu orang Farisi. Yes, makanya saya tanya siapa orang Farisi yang keluar dari Yerusalem mendirikan sekte baru. Apa nama sektenya? siapa tuh Zuma? Anda coba lihat Filipi 3, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 6. Aku Paulus, Siapa? orang Yahudi, keturunan Benyamin dari pengajaran Farisi. Ya jadi bagaimana Zuma? Ya, ini simpulkan. Saya sudah menjelaskan Al-Quran. Illadina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim. Tadi menjelaskan Al-Quran semua Alkitab. Saya menjelaskan Al-Quran saya. Wala tujadilu ahlal kitab illati ahsan. Yang Anda harus pahami saudara, kalau kita melihat dari perdagangan sama Menjelaskan Quran, kami senang. ini Al-Quran saya sudah jelaskan. Ya, Ini Al-Quran saya jelaskan. Ini tentang ahli kitab. Ya, kalau Membahas tentang Alkitab, kalau membahas tentang Alkitab, Al-Quran harus membahas orang Yahudi, orang Nasara. Sedangkan Anda bukan Yahudi, Anda bukan Nasara. Al-Quran mengatakan di antara orang Yahudi, dan Nasara muncul orang-orang zalim. orang Kristen bukan orang Yahudi memang. Bukan juga orang Kristen Nasara. Orang Kristen itu adalah anak orang Tuhan. Ini yang disebut zalim. Ini yang disebut zalim. Bukan memegang satu suku. Ini yang disebut zalim. Dari mana Dia hasilnya? harus menggunakan bahasa Yahudi. Agama tidak Anda harus ini menggunakan- asalnya dari mana? Nasara bukan, Yahudi bukan. Saya tanya, agama Kristen dari mana? surga. Dari surga. Itu hayalan, itu mimpi, itu cocok di gereja kan. Disimpan diskusi di depan umat Islam. Nggak cocok modal gereja boleh, pendidik boleh. Silakan Bu. Kristen ini untuk milik semua suku. Ya, silakan dengan kekristenan Anda. Tapi hubungkan dulu. Hubung dulu dari Yesus dengan Kristen di mana? Yang itu sudah selesai, sekarang Kristen. Saya tahu. Zaman itu selesai. Ya, sekarang Kristen dari mana? Kristen itu dari surga ya.
Dari surga. Yesus. Yesus itu Dari memang Yesus. dijanjikan bahwa dia akan lahir. Dengar dulu. Yesus akan lahir dari keturunan Daud, dari orang Iya, bangsa berarti dia Israel. Yahudi, berarti dia Makanya Yahudi. kita supaya Anda paham, membawa tak perlu Yesus. dijelaskan. Anda membawa Tidak Yesus, perlu berarti dia dijelaskan, Yahudi. karena semua sudah tahu bahwa Yesus itu lahir dari keturunan Iya, Daud. Anda membawa orang Yesus, Israel. berarti Anda membawa orang Yahudi. Sekarang orang Yahudi Yesus, hubungannya dengan Anda Terus yang kalau bukan Yahudi Yesus apa? lahir dari orang India. Jadi kalau mau bilang Kristen dari India, Dari Kristen dari Yahudi. Cina. Dia dari Yahudi. Dia orang Bangsa Yahudi. Israel itu adalah bangsa pilihan. Jadi Yesus itu harus lahir dari bangsa pilihan. Oke. Nah, di situ Jangan sedikit, ya. jangan ajarin saya. Saya paham. Justru yang saya tanya, apa hubungannya Yesus yang orang Yahudi dengan Anda yang adalah orang Kristen? Itu loh. Iya, hubungannya karena bangsa Israel itu keturunan Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, dia akan lahir dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub. Nah, itulah Abraham Daud. keturunannya apa? Bukan, dia Kristen tidak mungkin keturunannya. lahir dari keturunan Ismail, tidak mungkin karena dia tidak ada janji tidak ada, Tuhan tidak punya janji sama Ismail. Dia Oke, punya janji silakan sama aja, Ishak, sama silakan. Yakub. Silakan dengan segala macam congor Anda. Sekarang Memang buktikan itu kalau kenyataan dan fakta Yesus. itu fakta dari Ya, Alkitab, silakan. Bung, sekarang tolong tunjukkan bukti kesinambungan benang merah antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Silakan. Nah, ini. Silakan. Jadi Yesus datang, ya oke, Yesus datang tidak pernah membawa agama. Lalu Kristen dari setelah mana? Dia datang, Anda sudah mengakui? nah, memang betul. Ah, Tapi memang betul. pengikut-pengikutnya itulah yang Sudah. menyebarkan. Sudah Pengikutnya berarti. itu, dia kan sudah dia sudah menyebarkan. Dan murid-muridnya itulah yang menyebarkan. Siapa Dan murid agama Yesus? Kristen ini, Siapa agama murid Kristen, Yesus yang mengajarkan menyembah Yesus? Sebut satu nama. semuanya. Mana dalilnya? Semuanya. Jangan Anda memfitnah. Oh, bahkan di perjanjian baru. Silakan tunjukkan satu aja. Tunjukkan satu murid Yesus yang mengajarkan agama Kristen. Silakan. Dia bukan mengajarkan agama Kristen, mengajarkan menyembah Yesus Kristus. Dan Coba tunjukkan siapa murid Yesus yang mengajarkan menyembah Yesus. Silakan. semuanya di dalam perjanjian. Ini teman-teman. Tengok. Padahal inilah jembatan untuk sabar. menyambungkan. Diam. Inilah yang menyambungkan antara ajaran Yesus dengan Kristen. Kata Anda Yesus tidak mengajarkan agama. Faktanya Kristen adalah agama. Berarti Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yang kedua, Anda memfitnah lagi muridnya. Semua muridnya mengajarkan menyembah Yesus. Saya minta mana buktikan kepada saya. Tak bisa Anda buktikan. Berarti tidak ada hubungannya. Yesus tak ada hubungannya dengan Kristen. Murid-murid Yesus tak ada hubungannya dengan Kristen. Kecuali hari ini ada di antara Kristen yang mampu menunjukkan data. Ada satu Yesus yang mengajarkan menyembah Yesus. Silakan. Kalau Satu muridnya aja. tidak mengajarkan orang untuk menyembah Yesus, buat apa ini orang mau menyembah Yesus? Dia kan berkeliling dunia untuk mengajarkan. Tolong tunjukkan satu dari ke-12 murid orang yang Yesus menyembah yang berhala. mengajarkan Dia bukan- menyembah Yesus. Satu aja. Aku ambil di Alkitab. Oke, aku ambil. Silakan. Silakan. Apa satu sambil kitab dulu, sabar ya. Iya, Itu silakan. banyak. Sabar ya. Silakan, saya minta satu murid saja. Satu murid yang mengajarkan menyembah Yesus. Satu murid saja. Silakan. Ya teman-teman di bawah, silakan teman-teman Kristen yang lain kalau typing dulu saya Kristen. Walan tunjadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Ternyata di antara orang Yahudi dan Nasara ada orang zalim. Padahal kalau ditanya teman-teman, siapa yang mengajarkan Islam? Nabi Muhammad. Mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Terus langsung, ini ditanya, siapa yang mengajarkan Kristen? Yesus. Mana dalilnya? Murid Yesus. Mana dalilnya? Baru dicari. 2 detik sebelum kiamat, kamu tidak akan pernah mampu menunjukkan data itu. Karena memang tak ada. Banyak. Silakan. Yesus mengatakan juga jangan belum waktunya. Waktunya setelah dia naik di surga baru sebarkan. Iya. Ada kan di ayat itu? Ada kan di ayat itu kau Iya. baca? Saya mau tanya apakah ada itu yang ayat itu? Belum waktunya kamu dia selalu sampaikan kepada murid. Yesus Belum mengatakan waktunya, di jangan. dalam Yohanes, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk Belum menanggungnya. waktunya, tunggu setelah dia naik di surga baru sebarkan. Nah, itu. apabila Itulah. dia datang, yaitu seorang penolong lain,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu tentang kebenaran, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Siapa? Seorang penolong lain. Siapa penolong lain itu? Anda mau mengatakan murid Yesus? No. Murid Yesus hanya menerima pengajaran. Murid-murid Yesus akan menerima pengajaran dari penolong lain, bukan dari Yesus. Semua ajaran yang porsi Yesus sudah disampaikan kepada muridnya. Apa kata Yesus? Masih ada loh yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika yang datang yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarimu tentang segala sesuatu, kebenaran, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Berarti yang datang mengajarkan segala sesuatu itu kepada murid Yesus, itu bukan Yesus, tapi penolong lain. Jadi tidak ada kemudian Yesus dan muridnya mengajarkan karisteng. Ayo. Maksudnya itu adalah, Ayo. itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, penolong itu adalah Roh Kudus. Itu adalah Roh Kudus yang dijanjikan kepada pengikut Yesus, bukan manusia. Oke. Roh Kudus itu adalah Baik. adalah Baik. roh yang di Oke. oke. Saya ikuti. Yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus. Saya ikuti. Yang datang di Pulau Patmos siapa? Jawab dengan jujur. Jawab. Yang datang di Pulau Patmos itu siapa? Jawab dengan jujur. Maksudnya apa yang datang di Pulau Patmos? Kan kamu yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus. Oke. Yang datang kepada Paulus di padang gurun itu siapa? Ayat di mana? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Yang menampakkan diri kepada Menurut Anda yang datang setelah Yesus siapa? Seorang penolong lain yang Anda katakan Roh Kudus. Oke. Sekarang yang datang kepada Paulus itu siapa? itu Yesus sendiri menampakkan diri. Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong. Dia mengatakan yang datang setelahku. Yang datang setelahku siapa? Nah, ini Bang, Paulus itu istimewa dipakai khusus oleh Yesus untuk Saya tidak hanya itu istimewa, martabat istimewa, martabat spesial. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya, menurut Yesus, yang datang setelah Yesus adalah seorang penolong lain. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus sendiri. Yesus sendiri yang datang kepada Paulus. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, yang datang setelah dia pergi, Yesus sendiri atau penolong lain? Yesus palsu. Itu kepada orang-orang Kristen nanti. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, yang datang setelah Yesus pergi, Yesus sendiri atau penolong lain? Penolong lainnya itu Roh Kudus. Penolong lain. Ingat ya? Ingat ya? Yang datang setelah Yesus adalah penolong lain. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus itu siapa? Ya itu Yesus sendiri. Ya udah, kena kau di situ. Ada kena. Hanya orang-orang yang tidak mengerti soal itu. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah penolong lain. Yang datang kepada Paulus justru Yesus karena panggil sendiri. Memang Tuhan itu diketawain oleh dunia. Dan Tuhan itu diketawain dunia. Anda sendiri yang mengatakan setelah Yesus pergi yang datang adalah penolong lain. Ternyata yang datang kepada Paulus justru Yesus. Menyambungkan. Nah, untuk menyambungkan kemudian siapa yang datang kepada Paulus? Ingat, Yesus berkata begini dalam Lukas 21 nomor 8. Matius 24 nomor 15 sampai nomor 27. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Paulus tidak pernah memakai nama Yesus. Dia tidak menyamakan dirinya kepada Yesus. Suara yang datang kepada Paulus memakai nama siapa? Yesus memang nyata. Yang dimaksud begini, itu ayat itu, sabar kau dengar dulu. Hati-hatilah, itu maksudnya manusia yang datang seperti sekali lagi itu
mereka dari Sunda langsung. Tangkap Bagaimana Bang kau Suma. takut tahu begitu? Kau menjelaskan Tangkap kita, Suma kita penghujat. kita menjelaskan tahu di bagaimana. Namanya namanya ya nikmati aja, dengar aja apa yang dimaksud mereka itu. Kita nikmati Sekarang aja. saya ulang pertanyaannya. Saya kembali mudah-mudahan Kalau kita otak mau saudara jelaskan, bisa dia berfungsi. Saudaraku, pelan-pelan. Menurut Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Makhluk yang Apa datang, faedahnya? Aku tanya dengar. sama kamu, apa Makhluk faedahnya ini? halus. Apa faedahnya ini? Apa faedahnya ini? Aku halus. tanya kamu. Makhluk halus yang datang kepada Paulus itu memakai nama siapa? Tidak, itu yang dimaksud itu adalah Nabi Isa. Mengaku dia Yesus, mengaku itu mengaku. Yang disamakan Yesus adalah Nabi Isa itu palsu. Saya ulang lagi. Makhluk halus yang datang kepada Jangan percaya Nabi Paulus Isa, karena Nabi yang Isa itu mengaku akulah Yesus yang kau aniaya itu siapa? Yesus palsu. Nabi Isa palsu. Itu kan Yesus Nabi Isa itu yang dimaksud Yesus. Lihatlah kamu. Saya ulang. Kamu dulu saingannya Yesus itu Nabi Isa itu. Saya ulang. Makhluk halus yang hanya suara saja yang didengar oleh Paulus di padang gurun, ya, itu memakai nama siapa? Makhluk halus ini menggunakan nama siapa? Nah, Yesus mengaku bahwa akulah yang kau aniaya. Kan Paulus suka menganiaya Yang orang Kristen. mengaku Yesus di situ siapa? Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu bahwa itu Yesus? Kesaksiannya Paulus dengan Paulus. anak buahnya yang ada di situ. Itu anak buahnya. Dari Saksikan mana anak buahnya. Paulus tahu? Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Yesus? Oh, dia lihat sendiri kok, karena dia waktu masih hidup. Yesus masih hidup, Apa dia yang pernah dilihat? lihat Yesus. Apa yang dilihat Paulus di situ? Karena Dia Paulus melihat juga wajah. saksikan Yesus dengan Dia kepala, dia masih hidup. dia hanya mendengarkan suara dan melihat cahaya. Dia Zaman hanya sekarang mendengarkan kita ini suara. hanya klaim, tapi Yesus Dia kan yang hanya berjumpa. mendengar suara dan melihat cahaya. Sedangkan Yesus berkata di dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit dalam bentuk cahaya. Yang datang kepada Paulus hanya bentuk cahaya. Nah, dia kan Kisah sudah- para rasul, dengar. Kisah para rasul 1 nomor 11, Yesus akan datang ke bumi dengan lengkap jasad. Itu kata malaikat. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, hanya suara dan cahaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, itu suara siapa? Kalau Anda mengatakan itu suara Yesus, itu mustahil. Karena Yesus mengatakan, satu, waspadalah pada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan menggunakan namaku. Dua, yang datang setelah aku adalah Yesus palsu. Di mana dalilnya? Jangan Matius ngaku 24 Yesus setelah nomor dia mati. 24. Lalu Nabi kemudian Isa. yang ketiga endingnya adalah Yesus berpesan, yang datang setelahku adalah oknum lain, yaitu penolong Nabi Isa. lain, bukan Yesus. Bukan Yesus yang datang setelah Yesus, bukan Yesus, tetapi penolong lain. Bukan Yesus yang datang setelah Yesus, tapi penolong lain. Penolong lain yang datang setelah Yesus, bukan Yesus. Buka lagi kupingnya. Menurut Yesus yang datang setelah Yesus, bukan Yesus. Buka lagi kupingnya. Buka lagi kupingnya sekali lagi. Menurut Yesus yang datang setelah Yesus, bukan Yesus. Saya ulang lagi. Buka juga mulutnya. Yang datang setelah Yesus, menurut Yesus, bukan Yesus. Buka matanya. Yang datang setelah Yesus, menurut Yesus, bukan Yesus. Berarti yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Paulus di padang gurun, bukan Yesus. Tapi ngaku Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dan berkata, akulah Yesus, akulah dia. Paham? Matius 24 nomor 24. Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mukjizat Ya, di akhir untuk zaman menyesatkan dia datang. orang. Akan Aku telah datang mengatakannya berjaman terlebih dahulu mengaku-ngaku. kepadamu. Camkanlah, akan ada Yesus palsu. Camkanlah, akan datang Yesus palsu. Akan datang Yesus palsu, melakukan mujizat, menyesatkan banyak orang. Aku mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Camkanlah, akan ada Yesus palsu. Sedangkan aku Yesus asli nanti datang seperti cahaya yang melontar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Semua manusia dari timur sampai barat akan tahu. Sedangkan yang datang kepada Paulus, yang tahu cuman Paulus. Yang datang kepada Ananias, yang tahu hanya Ananias. Yang datang ke Pulau Patmos, hanya pengarang kitab Wahyu. Sedangkan Yesus mengatakan, kedatanganku yang kedua seperti matahari
yang bersih dari Paulus sampai ke barat dunia semuanya akan tahu tentang kedatanganku yang kedua. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Inilah yang pertama tadi saya katakan. Siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi yang keluar meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, membawa-bawa nama Yesus, menempatkan orang di luar, menjadi orang neraka, 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Ahli Taurat sejahat-jahatnya menyembah Yesus. Di luar daripada itu, ada ahli Taurat yang keluar dari Israel, mengajarkan kemudian 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat, yaitu menyembah kepada Yesus. Sejahat-jahatnya orang Yahudi, sejahat-jahatnya ahli Taurat, sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka tidak menyembah Yesus, tapi pengajaran dari ahli Taurat dan orang Farisi, pengikutnya justru menyembah Yesus. Kedatangan Yesus, kedatangan Yesus yang kedua belum terjadi ya, tetapi sudah berdatangan Yesus lain yang bukan Yesus asli. Kalau kedatangan kedua itu Kristen tahu. Saya mau bertanya. Terus yang datang kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? Minum jus timun dulu kau. Kedatangan keberapa yang kepada Paulus ini? Tanya dulu. Kedatangan yang kedua belum. Lalu kedatangan yang keberapa yang ke Paulus untuk mendirikan Kristen? Begini. Saya tidak mau ke situ dulu. Saya mau begini dulu, bro. Begini, kita tidak usah kita lihat namanya. Begini, ini bang Suman. Moderator sportif bagi orang Kristen, sportif. Sekali lagi, Bang. Bagi Sekali orang lagi. Kristen. Sekali lagi. Ya udahlah bang, silakan. Ya udah. Nggak enak kalau Begini, tidak Bang, dilampiaskan kita- nanti gondok. Iya, Lanjut. tidak apa-apa, biaskan ya betul. Kita kalau sebagai orang Kristen bang, begini, bagi orang Kristen tanpa Roh Kudus tidak bisa dipahami. Apa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Saya Kudus? tidak terlalu mau bicara ke situ bang, itu akan menjadi. Saya cuma mau jelaskan di sini. Kalau tidak ada Roh Kudus orang Kristen, Silakan. saya tanya apa itu Roh Kudus? SIM, STNK, Tengok dulu sekeliling ada masalah. STNK, Begini, Bang. BPK motor. Apa itu Roh Kudus? Ajarin saya dulu, ajarin dulu. Apa itu Roh Kudus? Bang tidak perlu diajari itu karena belajar juga. Tapi Ya, kalau saya dalam ingin tahu Kristen itu apa itu Roh namanya Kudus. Halus. Trinitas. Jadi saya cuma itu, cuma begini bang. Abang tinggalkan di NKRI ini, NKRI. Di NKRI ini ada berapa agama? Ada 5, Ada berapa agama? minimal 5. 6. Ya 6. Nah, Tambahin bro. lagi. Nah, itu Kau masalah. cuma diem dulu, Tambahin kasih kesempatan orang ngomong. Nah, kemudian begini Ya. bang. Abang lahir di tahun berapa? Sejak Indonesia Saya lahir didirikan itu tahun sudah banyak berapa? agama. 2003. Terus Baru kemudian begini bang, abang ini bukan Tuhan juga yang mau menjas agama ini begini. Anda bukan Tuhan. Anda juga bukan Begini Tuhan. saja, Bang Melakukan Suman. orang jadi Saya Tuhan. bukan Lebih Tuhan. parah itu. Saya manusia. Tidak bang, Anda tidak boleh minta orang salah. Misalkan Anda bukan Tuhan, Anda manusia biasa. Begini, Anda Indonesia sendiri, ini kenapa berapa Anda bantah agama? kitab Anda sendiri? Bang, masalah begini, siapa yang akan selamat itu urusan Tuhan. Ya kalau begitu jangan ajar Tidak agama ada Islam-Islaman. manusia itu bang, makanya itu Ya, makanya saya bilang, agama jangan yang Anda dibantah. ajarkan ke Islam-Islaman kalau gitu. Itu begini bang, bagi orang Kristen kalau penginjilan hanya memberitakan saja, tapi tidak memaksakan kepada seseorang mau menerima atau tidak. Ya, Kalau kenapa dia nggak dengar menggunakan firman cara-cara Tuhan dan juga? orang Kristen, Kenapa makanya nggak aku menggunakan bilang, juga? Kenapa? orang ini pribadi, orang beda pribadi, jadi jangan pukul rata. Lah Jadi itu karena kalau abang Bibelmu, pukul Bibelmu rata, saya bukan mau ke orangnya, Kristen. Bibelmu, lembaga Bibelmu Bang, yang abang melakukan baru lahir di tahun manipulasi. milenial, Lembaga jadi Bibel kayak yang mau mengkritik melakukan Alkitab, kesalahan itu ajaran, terjemah. Bang. Sengaja Dari dibuat mana, salah, Abang? sengaja dibuat Aduh, salah, sengaja. Itu Lembaga Bibelmu yang kau nasihati, jangan kami, jangan saya. Hentikan, Urus juga hentikan. dong kitabmu, jangan urusi kitab orang. Oh nggak bisa begitu. Anda kalau ingin kedamaian, ada diskusi, tidak ada debat, harus kembali ke format mesin awal. Kitabmu itu kitab yang berbahasa Yunani aslinya. Ya salahkan juga nenek moyang yang pertama. Kenapa nenek moyang saya yang kau salahkan? Tidak ada nenek moyang saya yang Kristen. Tidak ada nenek moyang saya makan babi, nggak ada. Kenapa nggak dari dulu nenek moyangmu bentrok gitu loh Bang Zuma? Tuh, karena dulu orang Islam itu masih tidur, belum lihat kemudian aksi-aksi kalian yang begitu terencana, yang begitu masif, terstruktur, secara berkelompok kemudian kalian berniat untuk mengkristenkan warga Islam. Jangan Anda pikir kami selamanya tidur, tidak. Saatnya kami bangkit, meneriakkan kemudian bahwa Bibelnya Kristen itu sengaja dibuat ke Islam-Islaman demi untuk melancarkan aksi kemurtadan. Paham? Nggak juga kali. Enggak juga, enggak juga, enggak juga. Lalu apa tujuan kitabmu ke Islam-Islaman? Apa tujuannya kau sebutkan kitabmu dengan sebutan Alkitab? Di mananya yang ada tulis Keislaman Bang Kitabmu kau Zuma? sebut apa? Kitabmu kau sebut apa? Ya Alkitab. Dari mana dasarnya kau katakan itu? Dari Kristen lah. Di Masa mana dari dasarnya sumur? Kristen mengambil kata Alkitab?
Dari mana dasarnya? Ya. Dari dasar laut. Ya udah kamu ke laut lah. Kamu ke laut. Kau dirikan rumah ibadahmu di tengah laut. Kau ibadah hari Minggu bersama dengan ikan hiu, ikan paus, ikan buntala. Nangis. Kayak apa? Nangis. Kayak pertanyaan kau itu, Bang. Itulah yang menyebabkan debat ini. Saudara sendiri tidak bisa menjawab. Dari mana dasarnya Kristen menggunakan kata Alkitab? Dari laut. Kamu sendiri bingung. Kamu sendiri adalah korban pembodohan. Kamu sendiri korban pembodohan. Dari mana agamamu mengambil kata Alkitab? Dari laut. Ada apa kamu dengan Kristen? Ya, justru saya tanya, ada apa Kristen dengan Islam? Kenapa Tidak Kristen ada. pingin kali tampil Tidak. sebagai Islam? Justru Tidak saya ada yang bertanya, apa-apa. hei Tidak ada saudaraku apa-apa. Kristen, ada apa dengan kalian? Kenapa harus tampil ke Islam-Islaman? Kalau di Bali kalian tampil ke Hinduan, ada apa kalian ini? Hah? Ada apa? Kenapa kalian itu tidak bisa menggunakan pakaian kalian sendiri? Kenapa harus menggunakan pakaian Islam? Hei, tidak ada rasa malu? Itulah yang dikatakan Al-Quran, Zolem, illalladzina zalamu minhum. Kalian itu orang zalim. Sudah tahu Alkitab bukan kalian. Kalian masih saja menamai Bible dan sebutan Alkitab. Kenapa harus masuk ke ranah Islam? Saya turut teman-teman. Nanti kalau kalian sudah selesai berdebat baru saya naik lagi. Oke, silakan. Renungkan semua perkataan yang terlontar dari lisan Bang Suma. Renungkan. Karena tidak ada yang salah yang saya sampaikan. Semuanya kebenaran. Ini saudara Micai tanya, apa dasarnya Anda kemudian menggunakan kata Alkitab? Dari mana Anda ambil? Dari laut. Sebut aja kita sebagai Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Lukas bab 1 nomor 1. Nah, bilang kayak gitu. Dan juga di dalam Al-Quran Yohanes. Sekalian aja, bukan malu ambil separuh-separuh. Dan juga disebutkan di dalam Al-Quran Galatia. Sebut aja kayak gitu, nggak apa-apa. Silakan aja Anda lakukan aksi-aksi tipuan. Silakan. Sampai Anda berhasil memurtadkan semua anak keturunan kami. Silakan. Kalau itu yang bisa membuat kalian puas, sebutkan kitab saudara dengan sebutan apapun itu. Al-Quran Matius bab 5 nomor 7. Al-Quran Timotius. Al-Quran Roma, Al-Quran Filipi, Al-Quran Markus. Kalau ini yang bisa membuat kalian sempurna menyamar, silakan Anda pakai. Kalau Anda tidak punya malu, silakan. Anda itu sudah. Anda ngapain di sana? Anda sudah mengambil Allah. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah Yesus, Tuhan Allah Roh Kudus. Anda sudah ambil, Anda sudah rampas. Kurang apa lagi? Jumlah Kurang apa lagi? surat gitu. Kurang lagi. Nama Tuhan yang umat Islam kalian sudah pakai. Yesus adalah anak Allah. Ayo, apalagi sisa kata Al-Quran ini yang sisakan. Marilah teman-teman pada hari Minggu yang kudus ini kita membaca yang Muslim. Kan ini cara Juma untuk memudahkan orang ini. Ambil. Kalau itu berpuas, ambil. Jangan setengah-setengah. Jangan ambil Al-Quran juga. Sebagaimana yang diterangkan ketika Yesus berkata dalam Al-Quran Yohanes. Agamamu itu tidak punya malu memang. Agama yang berasal dari barat memang tidak pernah merasa bersalah, selalu merasa benar, selalu melakukan pembenaran. Ketika disuarakan kebenaran untuk supaya kita duduk bersanding, tidak saling mengganggu satu sama lain, kalian menganggap Bang Suma penghujat, Bang Suma itu perusak kesatuan negara ini. Apa pula kalian itu yang memulai? Kenapa ngambil kata Al-Quran? Kenapa? Malu? Coba sebut, coba. Al-Quran Yohanes 7 nomor 8. Coba. Sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sebut lagi itu. Biar kalian puas menipu kami. Biar kalian puas membodoh-bodohi kami. Biarkan kami di hadapan saudara. Silakan. Sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran Matius 5 nomor 19. Bilanglah kayak gitu. Ayo. Bilang kayak gitu. Supaya kalian puas dengan hasil turian kalian itu. Bagaimana Yang tidak punya malu. Bang Suma berdakwah terus? Supaya otak kalian itu berfungsi, bahwa selama ini yang menyebabkan diskusi itu terjadi adalah kalian. Ayo, saya ingin mendengarkan sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran Yohanes 17 ayat 8. Silakan, saya ingin. Ayo. Jadi kau di komando semua. Coba sebut. Semua. Diundang Edis ke rumahnya. Mumpung dia lagi. Kan yang lebih bobot, bro. Semua.
Kalau hanya Bang. kotoran Hosti gini, Itu lah, nggak berani. enggak, Zuma, minimal mumpung. pendeta lah teman-teman. Jangan Apa kita malu. kotoran bro? Itu kau juga bahasamu yang tidak ini masa. Zuma. Jangan buat malu. Ini Sama dari siapa berani? sebentar dulu. Zuma. Salah itu kalau kau anggap kita kotoran, kamu Yang terus lain kita lah, minimal Naik pendeta dulu, lah. Zuma. bahasa. Satu teologi Bukan lah begini, minimal. begini. Kita Salah kalau begini, saya ngapain? berdebat dengan orang luar negeri, Bang. Kalau ada orang luar negeri yang mau berdiskusi dengan Bang Suma, suruh paus petikan. Kalau cuma kayak edis sampah masyarakat itu untuk Tidak, apa? Tidak ada Salah, nihil. itu pandangan Bang Suma, itu pandangan. Pakai tai. Begini, Suruh paus begini. petikan diskusi dengan saya. Sang debater. Saya tanya kepada Paus Vatikan, wahai Paus Vatikan, kalau kuasa Yesus diberikan di dunia dan di surga, kenapa kau masih menggunakan kursi roda? Itu pertanyaan saya. Tanda-tanda orang percaya. Markus 16, nomor 15, 16, 17. Dia akan meletakkan tangan di atas kepala orang sakit, maka sembuh. Wahai Paus, suruhlah seluruh Kristen di dunia ini simpan tangannya di atas kepalamu agar kau sembuh. Sampai hari ini kau masih kursi roda kayu. Tidak bisa dapat. Juma, Cara juga Juma, basket. saya menilai ilmu kamu Juma. Cuman anak-anak baru pesantren aja yang suka sama kamu Juma. Ya, silakan apa? Dengan cara pengajaran kamu. Assalamualaikum. Ya, shalom. Bilang Ya, sama salon Bang tutup, Juma, Bang. jangan Hari Sabtu hanya tutup salon. besar. Salon di tempat saya tutup kalau hari Sabtu. Jangan namanya bilang. Jangan Mana-mana yang Yahudi, dan gitu yang Islam. Jangan membuat Pakailah sendiri identitas jangan Kristenmu buat malu itu. dirimu sendiri. Lama Kristen inilah. Pakailah identitas Kristenmu sendiri. Shalom. Assalamualaikum. Begitu dicek Ekaristing. Kira Yahudi. Ngapalah tidak pakai? Pakailah. Tidak punya akhlak Pakai simbol agamamu. Pakai simbol agamamu. Jangan nyamar-nyamar. Anda memalukan umat muslim. Memalukan umat muslim Anda itu. Yang saya tahu yang Anak-anak pesantren yang baru pesantren. Suka Juma. Coba tenang-tenang, teman-teman Kristen satu-satu ngomong ya. Coba yang lain di mute. Kasih Bunda lapang dulu dari tadi ini nafsunya. Ini untuk ibu-ibu ngomong. yang tidak pernah menang arisan ini. Oke, kami diam. Kalau lagi itu ngomong, suruh Bang Juma itu diam. Oke? Tapi jangan jawab. curhat ya, jangan curhat ya. Kalau nggak mau diskusi, Kenapa curhat? mending nonton Curhat aja ya. di bawah. Ya sudah, ini Satu-satu. ada berapa Kristen? Ada 5. Saudaraku, tolong terangkan ke kami dari mana Kristen mengambil Alkitab. Silakan. Karena yang suka nyamar palsu-palsu itu hanya setan, hanya iblis. Oke Bang Juma. Ya, silakan. Yang suka nyamar-nyamar itu cuma iblis. Silakan. Kenapa Anda mengatakan kitab Anda dengan sebutan Alkitab? Silakan. Yang suka nyamar-nyamar itu setan, iblis. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda menyamarkan Bible dengan menggunakan kata Alkitab? Silakan. Gantian kalian 5 orang, saya diam. Saya mau dengar. Ya silakan oleng dulu, silakan oleng kapten, silakan. Mari kabur. Oke, kau dengar ya Bang? Iya, saya dengar. Silakan. Karena Bang ngerti kan? Nah, itu tidak ada yang mengajarkan yang tidak yang beriman sama itu nggak ada Bang. Jadi aku yang Kristen, abang Islam. Islam itu baik. Apa yang dibandingkan? Kalau memang abang itu baik, ajarkan yang baik itu sama Udah, Islam. diam. Ya, ini saya diam. sudah ajarkan. Jangan Ini saya sudah ajarkan ke umat Islam. Wahai umat Islam, hati-hati kepada orang yang membawa agamanya dengan mengatasnamakan istilah-istilah Islam. Hati-hati. Ini sudah ajarkan umat Islam. Wahai umat Islam, hati-hati ada orang datang jual Yesus kepada kalian. Sebab di dalam agama, di dalam kitabnya orang Kristen, Yesus berpesan waspadalah kepada Yesus palsu. Ini saya sudah ajarkan. Saya ajarkan umat Islam ini. Ini umat Islam saya sampaikan. 2.000 penonton di sini, itu mayoritas umat Islam. Wahai umat Islam, jaga anak-anak kalian. Sebab di tengah-tengah kita ada agama Kristen. Di dalam kitab mereka ada informasi saya baca bahwa Yesus berpesan kepada orang Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu. Itu tertulis di mana? Tertulis di dalam Lukas 21 nomor 8. Tertulis di dalam Matius 24 nomor 15 sampai nomor 26. Wahai umat Islam, hati-hati.
Sebab anak-anak kita itu mudah kemudian diperdaya, didekati oleh misionaris, orang yang ingin memurtadkan, orang yang ingin menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Hati-hati kalian, jaga anak-anak kalian, jangan sampai anak-anak kalian terperdaya. Karena di luar Islam banyak orang menggunakan nama Al-Quran yaitu Alkitab, banyak orang menggunakan nama Tuhan kita yaitu Allah, banyak orang menggunakan gelar Rasul kita yaitu Rasul, Nabi dan seterusnya. Hati-hati, mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Allah tapi menggunakan nama Allah. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Al-Quran tapi menggunakan kata Al-Quran yaitu Alkitab. Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada Nabi Isa tapi mereka menggunakan kata Injil, mereka menggunakan kata Rasul. Hati-hati, ini saya menyuarakan kepada umat Islam. Kalau anda keberatan, sanggah, jangan anda curhat. Di mana Bang Juma Yesus palsu? Kalau nabi palsu ada. Oke. Baik, saya ajarin. Anda bertanya, jangan Anda kemudian bilang mas. Dengar, Yesus berkata dalam Matius 24. Oke. Nomor 22, 23, 24, 25, 26. Jadi jika sekiranya ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab nabi-nabi palsu, Mesias palsu akan datang melakukan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin bisa menyesatkan banyak orang, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Sebab kedatangan nanti yang kedua seibarat cahaya yang bersinar terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku yang kedua. Jadi kalau ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada orang
berkata bertemu Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Kristen. Karena ketika ada orang Kristen mengaku, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh, orang Yahudi nggak percaya. Kenapa? Karena sudah mendengarkan nasihat. Jadi Yesus palsu itu datang kemudian mengaku Coba di mute dulu orang Kristen. Biar kondusif punya kemal satu-satu ngomong ya. Coba yang naik berapa? Sebentarnya dulu. Oke, ini yang naik tadi ada beberapa orang. Sebentar dulu Ibu cantik. Sabar Ibu ya, di mute dulu Ibu ya. Bang Juma kalau kayak Ibu gini, cantik, Ibu sabar dulu Ibu. Sabar dulu Ibu. Bang Juma kalau kayak Kita sapa dulu yang naik. Ini ada berapa yang naik ini? Ada Ida. Silakan Ida, Kristen atau Muslim Ida? Ida dibuka